Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Yeay. Hari ini aku mau bikin video. Hari ini aku mau bahas mengenai materi hukum lagi, teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau sedikit cerita dulu. Jadi beberapa waktu lalu ada seorang teman yang nanya gini sama aku. Dep, kenapa sih di Indonesia itu tidak menggunakan sistem hipnotis aja, katanya. Karena yang dia tahu kasus-kasus yang ada di Indonesia itu lama selesainya. Dia belajar saat kasus IKTP Setia Novanto, saat kasus Mirna, atau banyak lagi sebenarnya kasus yang menurut dia itu memakan waktu yang cukup lama. Dan sebenarnya aku ketika mendengarkan pertanyaan ini, ya aku bilang ini pertanyaan yang sulit dan aku bingung mau jawabnya dari mana dulu gitu. Jadi saat ini di video ini aku mau bahas itu. Tapi ini aku disclaimer dulu bahwa di sini aku bukan ahli hukum, aku hanya akan membahas ataupun menjawab dengan apa yang aku pernah pelajari dan tentu saja didasarkan atas dasar hukum yang aku tahu yang ada di Indonesia gitu. Sebenarnya untuk membahas masalah ini kita akan tidak terlepas dengan yang namanya hukum acara pidana. Hukum acara pidana ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, ya, atau sering juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat dengan KUHP. Nah, pada dasarnya pada KUHP ini menjelaskan tentang bagian-bagian yang terdapat di dalam hukum acara pidana, teman-teman. Contohnya itu adalah penyelidikan, penuntutan, mengadili, putusan, terus upaya hukum, pra-peradilan, penyitaan, penangkapan, dan lain-lain. Salah satu instrumen yang terdapat dalam KUHP ini adalah tentang penyidikan, teman-teman. Yang mana yang dimaksud dengan penyidikan ini adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan mencari tersangkanya. Dari penjelasan aku mengenai KUHP tadi, teman-teman, terdapat ada penyidik yang memiliki tugas untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Akan tetapi pada kenyataannya seringkali para penyidik ini mengalami kesulitan, teman-teman, karena adanya pelaku yang tidak kooperatif untuk bersama-sama bekerja sama dengan penyidik untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, sehingga seringkali menghabiskan waktu dalam mengungkapkan suatu tindak pidana tersebut. Nah, contohnya kasus IKTP. Terus yang menghabiskan banyak waktu dan banyak drama-drama yang dilakukan oleh Setia Novanto, ya kita udah tahu ini viral banget beritanya. Juga yang menghabiskan banyak waktu kayak kasus kopi yang melibatkan Jessica Wongso, dan masih banyak lagi sebenarnya kasus-kasus baik itu kasus korupsi ataupun pembunuhan yang memang terjadi di Indonesia. Dan menurut teman aku tadi itu mereka menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mengungkapkan kasus tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman, di dalam pasal 7 ayat 1 huruf H KUHP, di sana dijelaskan mengenai kewajiban dari seorang penyidik, yang mana penyidik ini memiliki kewajiban dalam wewenangnya untuk mendatangkan ahli untuk membantu dia mengungkapkan suatu perkara. Nah, karena ada perkembangan zaman ilmu dan teknologi, seringkali penyidik ini memanggil seorang ahli untuk membantu dia mengungkapkan suatu tindak pidana. Nah, salah satunya ini sering dipanggil adalah ahli hipnosis. Tahu dulu bahwasanya dalam pasal 184 ayat 1 KUHP bahwa keterangan ahli ini merupakan salah satu alat bukti dalam sistem pembuktian hukum acara pidana. Nah, hipnosis ini sendiri maksudnya adalah seni komunikasi dengan alam bawah sadar, dan orang yang melakukan hipnosis adalah hipnotis. Jadi jangan ketukar ya, teman-teman. Jadi hipnosis ini adalah seni komunikasi dengan alam bawah sadar, dan orang yang melakukan hipnosis tadi itu namanya hipnotis. Jadi jangan ketukar gitu, teman-teman. Hipnosis ini terdiri dari 4 cabang. Yang pertama adalah hipnosis panggung atau sering kita kenal itu dengan acara Uya Kuya itu loh yang ada di SCTV. Yang kedua adalah hipnosis forensik, dan yang ketiga itu adalah hipnosis eksperimental dan juga hipnoterapi. Nah, keempat hipnosis ini memiliki pelatihan dan kompetensi yang berbeda-beda.
Akan tetapi, hipnosis forensik adalah hipnosis yang sering digunakan untuk menggali informasi atau keterangan dari pelaku atau saksi dalam suatu perkara pidana, teman-teman, yang mana di sini melibatkan adanya komunikasi dua arah. Yang mana di sini ahli hipnosis forensik ini harus dilakukan oleh seseorang yang memang sudah ahli di bidangnya dan memiliki kredibilitas yang baik. Nah, di dalam prakteknya sebenarnya manfaat dari hipnosis ini sangat membantu para penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, teman-teman. Salah satunya itu adalah dalam mengumpulkan barang bukti atau alat bukti yang atau sering juga disebut dengan corpus delicti. Terus dalam menangkap tindak pidana siapa saja atau sering disebut dengan modus operandi, teman-teman, dan masih banyak lagi sebenarnya manfaat dari keberadaan hipnosis ini dalam mengungkap suatu tindak pidana dan membantu para penyidik. Akan tetapi teman-teman, keberadaan hipnosis ini sendiri menjadi dilema di Indonesia karena di dalam pasal 3 KUHP sebagai asas legalitas yang ada dalam hukum acara pidana dan juga pasal 52 KUHP yang berisi mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, yang mana dalam tahap penyidikan dan persidangan tersangka ataupun terdakwa itu harus bebas tanpa paksaan dalam memberikan keterangan kepada penyidik ataupun hakim, sehingga ketika ada paksaan terhadap tersangka dalam tahap penyidikan ataupun dalam tahap persidangan, maka itu sama saja dengan melanggar hak-hak yang dimiliki oleh tersangka tersebut. Kesimpulan yang bisa aku dapatkan dari penjelasan tadi, teman-teman, bahwasanya keberadaan dari hipnosis ini sebenarnya sangat potensial jika dikembangkan di Indonesia. Namun, legitimasi pemanfaatan dari hipnosis ini sendiri belum ada dalam aturan undang-undang ataupun belum ada diatur secara tekstual di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, teman-teman. Sampai sini aja pembahasan materi hukum saat ini, teman-teman. Semoga bermanfaat dan menambah informasi dan wawasan kalian mengenai hukum. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you in my next video. Bye-bye!